warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya FJK Putri Sina Aulia Prambewedi, absen 7. Jadi, saya akan menjelaskan tentang hukum perjanjian dan perlindungan konsumen dalam kegiatan bisnis. Jadi, kedua materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan hubungan antara pelaku usaha dan juga konsumen, serta memberikan kepastian hukum dalam transaksi bisnis. Jadi, saya akan menjelaskan materi pertama adalah hukum perjanjian. Nah, hukum perjanjian sendiri adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban, serta bersifat mengikat secara hukum. Agar suatu perjanjian sah ada beberapa syarat. Nah, syarat yang pertama adalah kesepakatan, artinya tidak ada paksaan atau penipuan. Syarat yang kedua adalah kecakapan, yaitu para pihak harus mampu bertindak menurut hukum. Yang ketiga adanya objek tertentu, yaitu barang atau jasa yang jelas, dan yang keempat adalah sebab yang halal, artinya tidak bertentangan dengan hukum. Nah, ada dua syarat, yaitu subjektif dan juga objektif. Syarat subjektif sendiri berisi kesepakatan dan juga kecakapan, maka syarat tersebut dapat dibatalkan. Nah, syarat objektif berisi objek dan juga sebab yang halal, maka syarat tersebut dapat batal demi hukum. Dalam perjanjian juga terdapat beberapa jenis. Berdasarkan bentuknya, ada perjanjian lisan dan juga perjanjian tertulis yang bisa berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik. Berdasarkan isinya, ada perjanjian sepihak dan juga timbal balik. Nah, berdasarkan namanya, ada perjanjian bernama dan juga perjanjian tidak bernama. Selain itu, terdapat yang disebut juga prestasi, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak seperti memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hal tersebut dapat disebut wan prestasi. Nah, badan prestasi sendiri bisa berupa tidak melaksanakan, terlambat, atau tidak sesuai dengan perjanjiannya. Nah, akibatnya pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau meminta agar kewajiban tersebut tetap dijalankan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah kesepakatan yang harus dipatuhi karena memiliki kekuatan hukum yang sah secara hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi konsumen agar tidak dirugikan dalam kegiatan jual beli barang atau jasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Konsumen adalah orang yang memakai barang atau jasa untuk kepentingan sendiri atau pribadi, bukan untuk dijual lagi. Jenis konsumen ada dua, yaitu konsumen akhir atau end user, artinya yang memakai langsung, dan juga konsumen antara, artinya untuk diolah atau dijual lagi. Konsumen memiliki beberapa hak seperti hak atas keamanan dan keselamatan, hak mendapatkan informasi yang jelas, dan juga hak memiliki barang atau jasa, serta hak mendapatkan ganti rugi. Selanjutnya adalah pelaku usaha. Pelaku usaha adalah badan atau orang yang menjalankan kegiatan ekonomi, contohnya perusahaan, perdagangan, dan juga distributor. Di sisi lain, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, memberikan informasi yang jelas, serta menjamin kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Pelaku usaha juga dapat digugat jika konsumen merasa dirugikan. Urutan untuk penggugatannya yang pertama adalah produsen, yang kedua adalah importir jika produk tersebut dari luar negeri, yang terakhir adalah penjual atau pengecer. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sudah dijelaskan pada tugas yang diberikan oleh Ibu Avianti, terdapat pasal 8-11 yang mengatur larangan bagi pelaku usaha. Saya mencontohkan pasal 8, melarang pelaku usaha menjual barang yang tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan label, atau tidak mencantumkan informasi penting seperti tanggal kadaluarsa. Artinya, pelaku usaha tidak boleh menjual barang cacat atau menipu kualitas produk. Kemudian saya juga mencontohkan pasal 9, yaitu pelaku usaha melakukan promosi atau iklan yang menyesatkan, seperti memberikan informasi palsu atau klaim yang berlebihan, artinya tidak jujur dan tidak merugikan. Artinya klaim tersebut harus jujur dan juga tidak merugikan konsumen. Nah, tujuan dari aturan ini adalah agar konsumen merasa aman dan tidak dirugikan dalam bentuk transaksi.